الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا جميعا للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarakat muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada teladan kita semua, contoh terbaik dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyarakat muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Semalam baru saja kita di masjid yang mulia ini merayakan hari kelahiran manusia agung, teladan kita bersama, manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran, akhlaknya sangat mulia, dan Allah berpesan kepada kita semuanya, apa yang disampaikan Nabi maka dengarkanlah dengan baik, kemudian laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang Nabi maka tinggalkanlah. Masyarakat muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Maulid Nabi menurut kita ahli sunnah wal jamaah adalah afdal ibadat wa afdal qurbat, ibadah yang paling baik, pendekatan diri kita kepada Allah yang paling baik. Karena maulid Nabi ada rasa farah, gembira, wal hub, cinta, wasyauq, rindu, wasyukur, ada juga muatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang kafir yang sudah dicam oleh Allah, idza kana hadza kafiran jaa damuhu bi tabbat yadah, sudah jelas-jelas mukhallidina finnar, selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Tetapi setiap malam Senin yukhaffaf, ada keringanan. Kenapa? Karena gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma baluna nahnu ka ummati Rasulillah, bagaimana kita yang insyaallah setiap kelahiran beliau kita rayakan maulid Nabi di mana-mana. Ajarannya kita siarkan, sunnah-sunnahnya kita jalankan, perjuangannya kita perjuangkan. Oleh karenanya intisari daripada maulid Nabi adalah at-ta'zim, mengagungkan, menghormati, membesarkan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bersyair yang bunyinya, qiyami lil habibi alayya fardun, berdirinya saya ketika mahalul qiyam
adalah sebuah kewajiban bagi saya. Wa tarkul qiyami ma huwa mustaqim. Orang yang tidak berdiri, tidak mengagungkan ajaran Nabi, maka dia bukanlah orang yang lurus. Makna istiqamah adalah siap berkhidmah kepada baginda Rasul, yu'azzimu syari'atahu, mengagungkan ajaran-ajaran syariahnya, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul, dan menjaga dengan baik tirkah Rasul, mirathur Rasul, peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya peninggalan Nabi. Kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan 3 hal saja. Yang pertama, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lahu nasibun min tirkati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sering berzikir membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan mendapatkan warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir la ilaha illallah termaktub dari nasyaid qad atana fil akhbar anna afdalul adhkar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Telah datang dalam hadis-hadis yang begitu banyaknya bahwa zikir yang paling afdal, yang paling baik adalah membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pintu hub wal hidayah, pintu mendapatkan kecintaan dan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membacanya yahsul aman, akan terjaga, terpelihara. Hiya hisnu kalmatin, benteng yang paling kokoh. Wa dir'u kalmatin, perisai yang paling kuat. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menyebut nama baginda Rasul banyak hikmah-hikmahnya. Wa bi dzikriha syifa, dengan menyebut nama Nabi maka jadi obat untuk kita semuanya. Orang yang punya penyakit zahir dan batin, qalibul qalib, dengan banyak berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah Allah sembuhkan penyakit-penyakit zahir dan penyakit-penyakit batinnya. Ini yang pertama daripada miras dan tirkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peninggalan Nabi yang harus kita jaga, harus kita pelihara adalah majalisus salihin, majlis ta'lim, majlis orang-orang saleh. Ini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus kita jaga, harus kita syiarkan. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, bukan hanya di hari Maulid Nabi masjid ini penuh, tapi mari sama-sama di setiap ada majlis ilmu kita hadiri, kita datangin. Suatu saat baginda Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan melewati Masjid Nabawi. Ketika itu beliau melihat ada Imam Ali mengajarkan beberapa orang sahabat saja. Lalu dilihat lagi fi rukni, di sebelah sudut sana ada 4 orang, 5 orang sahabat yaqra'un al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Di sebelah sana lagi ada beberapa sahabat yang sedang yadhkurunallaha, sedang berzikir kepada Allah. Lalu beliau melihat ke pasar, begitu banyaknya orang-orang yang berada di pasar. Lalu beliau mengatakan, ya ahlas suq, ya ahlas suq, ya ahlas suq, wahai orang-orang pasar, wahai penduduk pasar, wahai para pengunjung pasar, antum hahuna wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wazza'un fi masjidihi.
Kok antum masih di sini aja? Itu di Masjid Nabawi sedang ada pembagian warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazunnu ba'du sahabat katsiran. Sahabat semuanya mengira masih ada peninggalan harta perang dari baginda Rasul yang belum dibagikan. Mereka semuanya bergegas mendatangi Masjid Nabawi. Falamma wasalu ila hadzal Masjidin Nabawi, ketika mereka sampai ke Masjid Nabi, ma raaitu illa, mereka enggak melihat apa-apa kecuali hanya ada Imam Ali sedang mengajarkan beberapa sahabat. Sebelah sananya ada sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Di sebelah sananya ada orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Lalu mereka ada perasaan kesal dan marah. Lalu berkata, ya Aba Hurairah, ma qultum lana, wahai Aba Hurairah, apa yang Anda katakan kepada kami? Kata Abu Hurairah, madza ra'aitum wa madza tanzurun? Apa yang kalian lihat? Saya hanya melihat ada Imam Ali sedang mengajarkan beberapa orang sahabat. Dan ada majlis ilmu. Sebelah sana sedang ada yang belajar Al-Quran. Sebelah sana sedang ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Hadza huwa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat di masjid kagak ada pembagian sembako, enggak ada pembagian uang. Yang dilihat hanya ada majlis ta'lim. Ada orang-orang sahabat yang sedang berzikir. Kata Abu Hurairah, inilah yang namanya mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyetir sebuah hadis baginda Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu dirhaman wala dinaran." Sesungguhnya kami para anbiya tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Kalau sekarang tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan real. Wa innama nurithu ilman wa nura. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu dan cahaya. Ilmu insyaallah bisa kita dapatkan di majlis-majlis para alim ulama. Ada baginda Rasul berpesan, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaknya kalian sering datang duduk bareng bersama para alim ulama. Wastimai kalamil hukama, dan dengerin nasihat-nasihat. Bukan hanya dekat pengen viral dekat dengan ulama, tapi giliran pengajian dan enggak mengaji. Bukan. Wastimai kalamil hukama, dengerin pengajian-pengajian. Kenapa? Karena majalis ulama tuhawiluna min sittatin ila sittah. Karena majlis para alim ulama itu akan merubah kita dari 6 kondisi kepada 6 kondisi yang lebih baik. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Orang yang kagak pernah hadir di majlis ilmu, hatinya selalu syak, bingung, ragu. Tapi dengan dia hadir di majlis ilmu, ya bertambahlah keyakinannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat nur, dapat cahaya. Inna nura idza dakhala al-qalba infasaha wa sarha. Hatinya lapang, tentram, nyaman. Semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkah duduk bersama orang-orang saleh, minar riya ila ikhlas. Yang tadinya amalnya selalu ikhlas, penuh dengan riya dan ujub, berkah duduk dengan orang-orang saleh, insyaallah berubah hatinya. Segala yang dia lakukannya semata-mata ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini adalah barang yang sangat mahal. Oleh karenanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam sakaratul mautnya beliau berpesan kepada para murid-muridnya,
Dia ditanya, dipinta, ya imam, ausini ya imam, ausini ya imam, nasihatkanlah kami ya imam, nasihatkan kami ya imam. Apa yang diberikan oleh Imam Ghazali nasihat terakhirnya, al-ikhlas, 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 ikhlas. Jangan sampai apa yang kita lakukan semuanya bukan karena Allah, tapi hanya karena mencari madah, cari sanjungan di hati manusia-manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Yang ketiga, berkahnya duduk di majelis ilmu merubah kita minal ghaflati ila dzikri. Darinya kita lalai, lupa, jauh dari Allah, mukabbal bis syahawat, terbelenggu dengan syahwat. Dengan berkahnya majelis ilmu, insyaallah kita sering mendapatkan nasihat-nasihat. Akhirnya kita ingat, paham, dan beramal saleh. Kemudian yang berikutnya, minar raghbati fid dunya ila raghbatil fil akhirah. Orang yang hadir di majelis ilmu, kecintaannya kepada dunia berubah. Yang tadinya hidupnya semata-mata karena dunia, jauh dari Allah, mulai hadir di majelis ilmu, dia cinta kepada akhirat. Dia sadar makna hidup, makna hamba harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kelima, majelis ta'lim merubah kita minal kibri ila tawadu. Dari sifat-sifat sombong, belagu, congkak, berbaju iblis, yang selalu mengatakan saya lebih baik, saya lebih oke, saya lebih kaya. Ya, dengan hadir di majelis ilmu, insyaallah menjadi orang yang tawadhu. Wa man tawadha rafa'allah. Barang siapa yang tawadhu, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, majelis ilmu duduk bersama orang-orang soleh, ya, menghantar kita, merubah kita, ya. Dari apa? Min su'in niyah, dari niatnya yang jelek. Ada orang selalu niatnya jelek aja, prasangkanya jelek aja. Hadir di majelis ilmu, insyaallah mendapatkan keberkahan majelis. Para malaikat mendoakannya, Allah menurunkan rahmat. Baginda Rasul gembira karena warisannya dijaga oleh umat-umatnya. Berubah kita dari niat yang jelek kepada niat yang baik. Karena seseorang idza sa'a zununuhu safi'luhu. Kalau prasangkanya udah jelek, maka perbuatannya pun akan ikut jelek. Hadirin yang berbahagia, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita makmurkan di setiap tempat. Apalagi masjid yang kita cintai ini, hadir di majlis ilmu sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffar muqaddiril aqdar muqawwirul layli 'alan nahar tabsiratan wa ibratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin
ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما فقال تعالى آمرا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المؤمنين في فلسطين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.